اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الوطن في العالمين بحق صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh kita pengajian hafizakumullah. Kita masih dalam pembahasan akhlak yang terpuji. Setelah kita membahas tentang akhlak al-madmumah, ya, maka lawanan daripada akhlak al-madmumah adalah akhlak al-mahmudah, akhlak terpuji. Kemarin kita sudah bahas sebagian makna as-sabr. Akhlak yang terpuji adalah sabar. Gimana keistimewaan dan keutamaan daripada bersabar. Kemarin kita sudah bahas sebagiannya. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakara wa butuliya fasabara wa zalama fastaghfara wa zulima faghafara thumma sakata faqalu ya Rasulullah ma lahu qala ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ini kemarin kita sudah bahas orang-orang yang di saat diberikan kemudian bersyukur, di saat diuji dia bersabar, di saat dia menzalimi orang segera dia minta maaf, di saat dia dizalimi dia maafkan, ya. Kemudian Rasulullah terdiam. Maka sahabat bertanya, apa bagian mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mereka lah orang-orang yang akan diberikan keamanan, ya. Mereka akan selalu aman, dan mereka orang-orang yang diberikan hidayah. Kemudian yang berikutnya, as-sabru huwa babul faraj. Sabar itu adalah salah satu pintu keluar dari segala macam ujian. Kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Pasti setiap kita akan diuji, ya, sesuai dengan tingkatan, ya, dengan sesuai juga dengan profesi masing-masing. Ujian berbagai macam cara. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan
kita masih kecil. Wa naqsim minal amwal. Mereka itu lengkap sudah. Harta bendanya sudah habis, ludes, ya. Dengan kilo tebung. Apa lebih paling tak? Kan nyawa dah sama sir, sama telan dan nawa dah syahid. Ya. Wal ambus, kematian jiwa. Wasamarat, sama buah-buahan, dan apa? Itu jenis-jenis daripada ujian. Ya. Allah berikan kita babul faraj. Pintu keluarnya adalah sabar. Untuk kita lulus dari itu semua, pegangan kita adalah sabar. Makanya Rasulullah bersabda, as-sabru mi'walul muslim. Sabar itu sebagai pegangan orang muslim. Ya. Dari ya'tamidu bihi, ya'tamidu alaih, yasta'inu bihi. Jadi tempat berpegang kita adalah sabar itu. Orang muslim ya, itulah pegangan sabar. Makanya mereka bertahan. Saudara-saudara kita yang tidak mau seperti dia. Tetap bersama. Ditawarkan untuk dipindah ke mau. Hidup mati. Gitu. Hanya satu pegangan sabar. Begitu juga kita semua. Kita juga diuji. Ya. Setiap saat kita diuji. Ya, pegangan kita adalah sabar. Ya. Rasa anak luwe, ya. Penghasilan daerah, sabar. Ya, pada yang semama lagu dari penghasilan, sabar. Ya, raja tuji si anak, raja tuji isi semeton, macam-macam, ya, macam-macam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pegangan kita adalah as-sabru. As-sabru mi'wal Bigo, sabar. Oh, bapak-bapak, sabar. Daripada stres, mati. Orang yang bunuh diri itu orang yang tidak bersabar. Saking banyaknya ujian, bingung. Mau selesai mau mati dia. Karena kayak mola-mola ada lagi siksa lagi berat. Alhamdulillah. Udah sabar saja. Kadang-kadang usaha bangkrut, sabar. Ditipu, sabar. Harus sabar. Sabar. Bukan kurang-kurang sabar. Mati tidak. Tertimpa hutang yang luar biasa. Dan bosan pikiran. Ya. Akhirnya gantung diri. Ya. Nih, dengarkan para santri. Apa pegangan muslim? Apa
kalian, insya Allah kalian akan tegak. Ini pegangan Betawi. Di mana saja kalian hidup besok, kalian tegak. Orang tetap di kanan, kan? Orang tetap tunggu apa sih nama? Ya, ada batasnya. Ya, kadang-kadang marah otak pilih mati. Kurang-kurang sabar, ternyata. Ya. Tapi kalau sudah tertanam sifat sabar ini dalam diri kalian, maka dimanapun, apapun keadaannya, kita hadapi. Memang tidak mungkin kita ditunggu dulu saudara. Ya. Kadang-kadang masa lari terpilih. Ya. Ada yang masih berada pada pilih. Ya, di antara mereka ada yakin. Harus sabar. Ya, lain-lain dari tujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita punya orang tua, sabar. Cukup pegangan. Ya. Wasabru al-bala kafaratun wa tuhratun lil-'abd. Sabar terhadap segala wa tuhratun lil-'abd. Menghapus dan mensuci. Yang menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Allah untuk membersihkan kita. Ya, terkadang bala itu datang karena dosa kita. Kita pernah berbuat dosa, maka disucikan kita. Karena Allah cinta kepada kita, disucikanlah dosa itu dengan cara diberikan bala. Nah, di sana kita harus sabar. Teman-teman kita yang di rantauan, nih mudah-mudahan nanti ada yang mau dikirim ke Sulawesi, Kalimantan, dikirim ke Batam, dikirim ke Papua, ya, dikirim ke Sumbawa, Tunggu, Bima, ya. Mereka menunggu di sana. Cuma harus sabar, kuncinya sabar. Ya. Kadang-kadang mereka berangkat pasangan suami istri, datang itu semaman sabar, sering ada sabar. Ya, dan tahan. Ya, karena di sana memang tanah itu saya gawe pertama. Sementara bisa sukses, sementara bisa berhasil. Lah kadang-kadang ditahan salina. Di sana ujian-ujian yang tadi khauf wal ju' berlaku di sana. Awal-awalnya teman-teman ini berjamaah bertanya, kadang-kadang kita diletir, bulu yang berpelan dia tidak turun, transmigrasi, bendera, kadang-kadang saya sekian itu sabar, tahan, termasuk kita dari sabar. Wah, lagi dari
Sedar mudah-mudahan. Ya. Dia ditahan. Jadi diuji dengan khauf. Rasa takut. Berjuk, kadang-kadang apa? Ya. Dulu waktu zaman Soeharto kan diberikan memang bekal awal, lalu kira lain kan. Sementara sebagai penghasilan diberikan bantuan. Ya hebat Pak Soeharto lah. Cuman itu sudah kadang-kadang ada orang yang kesana tanpa ada dibarengi oleh sumber daya manusianya. Kurang sumber daya ilmu. Keterangan di sana perlu sabar. Nih anak semua. Ada yang sampai sana, nih santri cerita dan anak mahat yang kita kirim ke sana. Ada yang diuji oleh masyarakat, tidak semua orang menerima. Kadang-kadang dia diterima. Ya, harus sabar. Makanya dalam perjuangan itu harus sabar. Jadi keras hati. Berdakwah itu harus sabar. Dan datang itu mulai tidak menguasai ya. Besul. Nah, ini dan nanti ini calon-calon pendakwah. Ya, harus ngalah. Sabar. Ya. Berburu datangnya sebab untuk kerasan. Ya, sudah tulis sih masalah. Macam dua ujian. Ya. Jadi kalau mahat itu kalau mereka KKN-nya ada di luar KKN-nya ada. Ya. Kirim sekarang kirim. Sampai kirim ke luar daerah, kirim keluar daerah. Jadi pas berangkat sendiri harus pulang, ongkoskan. Ya. Ada yang dia 1 bulan, 2 bulan. Ada dia langsung membuat kawin. Kanggo lalu, rata-rata Nah itulah, jadi modal utama pegangan orang muslim adalah sabar. Kalau dia sabar, insya Allah aman. Di mana-mana saja hidup dia akan aman. Makanya yang perlu ditanamkan pada anak kita itu adalah sabar. Karena kita kirim dia ke pondok itu supaya dia punya sifat sabar. Sabar menahan diri dari HP. Sabar tidak nonton. Sabar kurang belanja. Sabar terlambat dijenguk. Banyak. Ini dengan terlambat sekali. Ngamuk. Sering ibunya kan dia itu menjadi hal. Ada yang kirim karena mana tidak nonton. Tiba tiba di foto lagu rapat tu, yang kirim. Baru penyemukan. Tunggu telat. Pasal biru kata telat. Dia. Halo, baik. Telat nangis sekali lalu, melatih kesabaran. Lagu kita nih. Berangkat. Mau tunggu ya anaknya ke sore. Dia jadi kering itu, halo betul. Beda cara kita. Kalau kita ingin melihat mereka lebih kuat, supaya kuat, karena tidak selamanya kita akan tunggu dia. Suatu saat kita akan meninggalkannya. Mati doang. Ya.
balik kan, justru gagal. Masih kok semet, masih baik. Nah, kapan kalian akan dewasa? Nah, bisa lah ya, bisa jawab dong, supaya dia berpikir, supaya dia lebih kuat, mengakar, sehingga nanti bisa kita tinggalkan mereka terbiasa. Dia yang sampai stres. Ya. Nah, jadi begitu juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma btala Allah 'abdan bi bala'in wa huwa ala tariqatin yaqra'uha illa ja'ala Allah dhalika al-bala' kaffaratan wa tuhuran ma lam yunzil ma asabahu min al-bala' bi ghairi Allah 'azza wa jalla aw yad'u ghayra Allah fi kashfihi. Saya mendengar, kata beliau di Ummu Salamah, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian, ya, dengan ujian yang dia tidak menyenangi, tidak senang dengannya, ya. Ya, saya ujian kan tidak ada dengan senang-senang sendiri, ya. Pasti dengan sesuatu yang membuat kita susah, ya, berat, dan macam-macam lah. Kadang-kadang diuji dengan penyakit, saya dapat sakit. Kecuali itu, maka Allah jadikan dari ujian itu sebagai penghapus dosa, wa tuhuran, sebagai pensucinya. Ma lam yunzil ma asabahu min al-bala' bi ghairi Allah 'azza wa jalla. Selama, ya, jangan sampai dia menyandarkan diri kepada selain Allah. Ini dari ini dah. Kembalikan semuanya dari kepada Allah. Saya ini. Udahlah, kembalikan kepada Allah. Ya. Jadi jangan sandarkan kepada orang. Semuanya ini ujian Allah pun selesai. Nanti kemudian macam dia tak lalu beda saya hari ini lalu berdua. Oh, tanggung ni. Iya, Pak. Berkeduaan dulu. Ada kesadarannya mama tu. Mula nak dia dulu. Nah iya waktu ni kan. Kalau di anak kita di jangan mau. Ya. Seandainya mungkin betul, udahlah. Kembalikan kepada yang Maha Kuasa. Ya. Nanti menunda, mana redam terjadi. Lalu berbeda seher, dan seher. Ya. Yuk, kau bisa seher. Yuk, seher terus. Ah, seher, perang seher. Akhir bubuk kepala dalam bubuk seher. Itulah asalnya, karena saling seher itu. Coba kembalikan kepada yang Maha Kuasa, ya kan? Malam yunzil ma asabahu min al-bala' bi ghairi Allah 'azza wa jalla. Selama dia tidak kembalikan apa bala yang dia terima itu kepada selain Allah. Sudah kembalikan kepada Allah. Artinya ini adalah ujian dari Allah. Tidak penyakit akhirnya itu di sini ya, Pak. Ya. Au yad'u ghairallahi fi kashfihi. Selama juga jangan kita mohon pertolongan kepada selain Allah. Ya. Jadi lain-lain dari mengenai pertolongan. Allah saja sudah Maha Penolong. Ya, adapun kita berobat itu hanya ikhtiar. Ikhtiar. Tapi yang menolong kita adalah Allah. Ya. Mohon kepada Allah. Berikan
ujian itu kepada seseorang ya bihasabi quwwatiddin, sesuai dengan kekuatan agamanya. Semakin kuat orang itu semakin besar ujian. Ya. Jadi jangan heran di saat kita mulai mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kadang-kadang di sana ada ujian itu semakin berat. Karena saya salah paham, ya Allah, literasi sembahyang, ya, literasi ngaji, waktu ngaji agak menerima ujian. Memang begitu dia. Ya. Di saat kita semakin dekat kepada Allah, ujian itu semakin banyak. Itulah cara Allah mencintai kita. Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau mencintai hamba. Jadi kadang-kadang dengan membeli batu mulai tenang, banyak dia. Ada kedawan. Ya ibarat menang-menang tanduran gunung. Salah dulu jauh. Malah saya kena kayak gampang-gampang ujian. Iya kan berat. Dan salah dulu mulai luar. Besugi, benar. Lebih banyak ujian. Ya. Alat dengan ditengelut. Ya Allah, aku paling susah pun. Nabi mengusahakan. Udah, sesuai lalu. Bercerita mau balik dan memang kita pun jadi kadang-kadang merasa paling susah lalu. Tahun ujian batu besar juga ujian kita. Bagus lah bila nangis-nangis lontung. Selalu. Mirip-mirip bercerita lah apa. Saya nggak tahu bercerita, tahu betul loh. Oh, nak dengar tak? Kamu sebut oh manis ngawur. Iya, ada senyum baik, kalau dia baik. Ya, sudah kita bersandar kepada yang maha kuasa. Ada ya, si susah nih, jangan ke Jawa, paling Jawa tuh sekinan, bila Jawa tahan dan 10 juta, dan kita ambil ratusan juta. Lagu sesuai dengan Allah memberikan ujian itu sesuai dengan tingkatan. Dengan sama jadul ya, kan ada kayak pejabat berutang 10 ini, 10 M. 10 M, penjara kena 100 juta, 2 juta, 10 M. Allahu Akbar, pinjam di sini. Jadi apa? Benar utang. Beda. Ujian orang semakin berat, semakin tinggi, semakin besar ujian. Belum mereka dan sampai puluhan juta. Arab masih saja. Rata-rata lagi, tidak saja. Ya. Lalu pelajar berutang 100.000 berat tidak. Kemudian yang dengar penghasilan. Nolak lalu mereka berutang sampai 100.000. Penghasilan darat. Ya, dari duit. Ya. Jadi semakin tinggi tingkatan agama seorang maka semakin berat ujiannya. An Ibnu Musayyib an Abihi an Sa'd qala
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas ashaddu bala'an. Ditanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya. Yang paling berat itu ujiannya para nabi. Summa al-amsal fal-amsal, kemudian yang semisalnya ya para ulama, terus para ustaz dan seterusnya. Yubtalan nas ala hasabi dinihim, akan diuji manusia itu sesuai dengan kekuatan agamanya. Faman takhuna dinuhu ishtadda bala'uhu, siapa yang semakin tebal keimanannya, agamaannya, maka semakin berat ujiannya. Ya. Wa man dha'ufa dinuhu dha'ufa bala'uhu, siapa yang agamanya lemah, maka lemah juga ujiannya. Ya. Wa inna ar-rajula la yusibuhu al-bala' hatta yamshiya bin nas ma 'alaihi khati'atun. Ya. Jadi ada seorang yang terus diberikan ujian sampai akhirnya tidak ada sedikit pun dia punya dosa karena bala, karena ujian. Ya. Orang-orang aja takut deh anu deh. Nah, saya teh kuat agama saya boleh ujian, berarti dia lemak pada nyesel darah, karena setiap ujian itu pahalanya sangat besar. Ya, oh luar biasa. Nah, ini hadisnya kan sangat speed, oke? Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bisyahid yaum al-qiyamah fayuqafu lil hisab. Nanti yang pertama kali didatangkan di hadapan Allah adalah orang-orang mati syahid. Ya. Maka dia dihisab di hadapan Allah. Summa yu'ta bil mutasaddiq, didatangkan lagi yang rajin bersedekah, fayunsabu lil hisab. Ya, dihisab juga berapa banyak sedekahnya dihisab. Ya. Oh, sekian ton sedekahnya misalnya. Summa yu'ta bi ahlil bala, kemudian didatangkan ahli bala yang dalam hidupnya terus ujian demi ujian dengan telah-telah. Ya, kadang-kadang dengan penyakit, ya, masing kode tidak penyakit, ujian, misal dan naik story atau bagaimana, ya. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini, fala yunsabu lahum mizan, dia tertimbang. Dia dan dia tertimbang lagi. Wala yunsabu lahum diwan, ini narasi buka-bukaan catatan-catatan. Ya, fayusabbu alaihimul ajru sabban, ya saktijan pahala kami tumpukan dan cara bayar tertimbang-timbang, ya. Dan cara bayar sebulan catatan langsung diberikan pahala yang begitu besar, ya. Hatta inna ahlal afiyah la yatamannau fil mawaqif anna ajsadahum quridat bil maqarid min husni thawabihim. Sampai-sampai dengan selama dunia sehat-sehat dan koron apa unikan di kedai tergergaji naik ke awak kini tergergaji be awak penilai waktu giru nggih si sere lalon beri pahala dengan satu uji si penyakit itu sih kan ada uji si penyakit sabar. Dia telah bodoh, badah sakit, jiwa, badah sakit, sabar, mulai ada di sini. Ada yang diuji dengan ekonomi yang susah, sulit, sabar, mulai ya. Lemak tumpuk kali gatu mencetak lahir Indonesia sehat dan koral di dunia. Ya, begitulah sebagai gambaran para jamaah, maka terimalah apapun ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kuncinya sabar. Ibu
ya sengaja lalu kita semamun Senin yang kedua. Ya, mirip anu ya. Alan diwawancarai maksa mamun di tengah, Senin pertama di kanan, Senin kiri di kiri. Wawancarai si saya artis. Saya dapat cerita ibu ini mencarikan suaminya istri kedua. Betul nggak? Betul. Kenapa? Saya ingin lebih bahagia lagi, Yudi. Iya, Yudi, coba. Saya ingin bahagia lagi. Gimana bisa itu? Iya, dan alhamdulillah saya merasakannya. Lah, oh hebat, ibu. Ini bahasa di ibu dalam lain-lain dong bahas. Sengaja dan bahasan Aden suatu saat mau dedai dan mau sabar. Ada sebuah ingat tentang emang pengajiannya. Oh iya, dengan pengajian satu ini. Ini bisa langsung milih dengan saya. Gila mah lanjutan Malik ternyata masalah sabar doang dibelok pembahasan. Gila lalu kita bahas semuanya supaya kita tersaat ya jadi supaya kita tidak stres gitu, dengan ujian.
nada. Ngomong-ngomong aja. Oh, kari-kari kan sampai udah. Nah, begitulah ya. Kan berkembalian mayyadillah pada mobilillah wa mayyudlil balad hadiyalah. Kan gue jemput-jemput jadi tukang guru nyata. Oke, sekali lagi para jamaah, kurang lebih mohon maaf untuk pengajian nanti siang hari Sabtu di bulan ini. Ya, insya Allah akan disampaikan oleh Tuan Guru Dalam. Oke. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis dan doa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi